kita mulai sesi sebelumnya. Jadi sesi sebelumnya adalah Miss Larin ditemukan oleh Sigurd dalam penjagaannya ketika malam hari, dan Bojumintan dan Nix mencari-cari Sigurd, tapi ternyata dia menghilang. Dan Bojumintan mengarahkan familiarnya dan Nix untuk menyelamatkan Sigurd dan Miss Larin, dan akhirnya mereka ketemu. Tapi pada saat Bojumintan teleport kembali, mereka nggak teleport tepat di hutan yang ditemukan Hurricane, di gua yang ditemukan Hurricane. Jadi agak meleset sedikit. Party jadi split 2. Michi, Zero, Hurricane, Val, sama Tristan sudah dikontak sama Bojumintan. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan ke arah kumpulan cahaya di langit. Setelah mereka memeriksa barang-barang mereka, ada yang kehilangan atau tidak. Pada saat sudah ada terjadi penyusupan dalam goanya, pada saat penjagaan Michi, dan semua udah pada bangun dan hari sudah pagi, dan PT Bintang 7, apa yang mau kalian lakukan? Mencari Alex. Oh ya, terakhir si Val ngerol untuk human trackernya si Alex, dan dia gagal, dan dia sudah 7/10, jadi dia udah ngotot untuk nyari Alex ya. Zero boleh roll stress? Boleh roll stress, silahkan. Hari ini gue ngerol lagi nggak? Udah ganti hari kan? Udah ganti hari. Untuk? Nyari Alex. Nyari Alex udah saat itu udah. Udah ya? Udah. Itulah kenapa lu gagal saat itu. Terus dapatnya 7/10 jadi sisanya. Hurricane mau bagi Heroes Fish? Oh, jadi kamu ngeset Heroes Fish, tapi nggak bisa ke semuanya, berarti cuma ada yang di tempat. Iya, nggak apa-apa. Ya udah, berarti Heroes Fish untuk Michi, Zero, Val, sama Hurricane. Oke. Jadi kata Sigurd ketemu di cahaya ya? Ya, ketemu di cahaya. Katanya Jumintan, karena dia ngirim sending. Oke. Tristan ngaruh Heroes Fish nggak? Apakah perlu? Dia ketika melihat itu dia maaf tapi kondisiku tidak memungkinkan aku untuk makan. Oke. Dikira masih bisa makan. Wanginya aja nggak bisa. Terima kasih, tapi cara aku apa tuh? Ngerol 2D10-nya ya? Atau roll 2D10 manual biasa aja? Manual aja 2D10. Okay. Nanti yang lainnya nambahin di max-nya sama di current HP-nya yang sekarang. $14 ya. Semua berempat nambah 14 dari max HP-nya. Oke. Dan wisdom saving throw-nya advantage ya? Ya, wisdom saving throw-nya advantage. Terima kasih Hurricane. Habis itu Michi jadi sugar rush gitu. Loncat.
Makasih, tapi kita sekarang harus cari Alex. Iya, Michi menahan Bafal. Sabar Bafal gitu. Dipegang dulu Bafal ya. Sabar. Ayo kita perginya bareng-bareng ya. Sabar. Ya. Masih ngunyah tapi semangat nyari Alex. Si Tristan ngeh dengan kode-kodenya Hurricane. Jadi tasnya si Val udah dipegangin sama dia biar nggak lepas. Oke, jadi kalian sudah sarapan. Terus ya, ini yang dikepalai oleh Zero. Kamu mau kemana? Kayaknya Bafal yang tahu arahnya kemana. Oke, Mbak Val memimpin. Ke Alex. Locknya ngarah kemana tuh? Roknya persis mengarah kepada cahaya tersebut. Menunjuk ke sana langsung lari. Oke, Tapi dipegang. Mbak Val lah. Tapi dipegangin sama Tristan. Jadi kamu kayak kalau di kartun-kartun tuh kayak kamu kayak lari cepat di tempat gitu. Shhh. Pasir keluar dari bawah kakimu gitu kan. Wah! Oke, terus si Tristan juga berusaha ke sana. Nah, karena Bava lagi dalam mode on mencari, jadi aku minta yang lainnya, untuk dua yang lainnya untuk ngeroll perception atau survival untuk perjalanan ke depan. Survival. 17 survival. Oke. Aduh, Michi. Aduh, Michi natural one. Hurricane 14. Oke, 17. Oke. Oke, dengan survivalnya Zero membantu teman-teman yang lainnya untuk sampai di pinggir lembah, sampai di pinggir jurang. Kamu ngelihat di situ ternyata ada jurang besar yang memisahkan antara daratan yang kalian lagi berada sekarang sama tempat cahaya itu berada. Apa kita mau coba tunggu di sini? Semoga Mbak Jumi juga ngelewatin ke sini. Atau Michi bisa teleport? Michi nggak bisa teleport kalau di sananya nggak ada teleportation circle. Ujumi itu kesini jalan kaki atau teleport ya? Kalau turun ke bawah, berapa tinggi Dayan? Kamu pada saat ngeliat ke bawah, kamu nggak lihat bawahnya. Berawan berkabut atau? Ya, berawan berkabut. Enggak, berawan berkabut gitu. Kayaknya lumayan cukup tinggi. Jarak sini sampai ke dataran sebelah berapa jauh? Kurang lebih, bentar.
Itu nggak kelihatan lagi. Bentar ya, hitung dulu. Kurang lebih sekitar 150 plus. Kalau gue dimension door itu bisa nggak sih gue bukain buat yang lain dulu, tapi gue nggak teleport? Nggak bisa. Harus sama guanya. Iya, lu bawa satu orang. Mau melakukan hal bodoh karena dia lagi ini sih. Gimana? Obsesi gue udah bener-bener tinggi banget kan. Lumayan tinggi banget ya. Tapi masih bisa berpikir jernih nggak sih? Masih bisa berpikir jernih. Oh ya udah gak jadi. Katanya Tristan, lebih baik kita cari jalan. Siapa tahu di sini ada jembatan. Iya deh. Coba telusuri ke pinggir-pinggir tebing deh. Oke, kalian coba telusuri ke pinggir tebing. Ke arah bawah, ke selatan. Ke arah bawah. Zero coba roll perception. Yang lainnya ada yang mau cari juga? Ya. Wah, jelek sekali. Nggak harus satu. Mungkin coba ngeliat juga. Wah, nafsu. Bafal mau Riken udah par to par gitu kan. Kalian ngelihat ada pada saat kalian lihat kayaknya agak di dekat sebelah utara dari kalian gitu. Jadi agak sebelah atas. Itu kayak ada suatu bangunan lurus gitu dan tipis banget. Kayaknya di situ ada bangunan, jembatan gitu, nggak kelihatan jelas sih, tapi kayak ada bangunan lurus. Bangunan lurusnya berdiri gitu atau horizontal? Horizontal. Tuh. Tapi kalau jembatan yang kalian tahu kan biasanya ada tiangnya, gitu kan? Ada pegangannya. Ini enggak. Jadi mungkin dari penglihatannya kalian kayak ada jalan gitu aja. Kalian mendekat ke situ enggak? Mendekat tapi nggak terang-terangan gitu buat ngelihat dulu itu apa. Oke. Kalian mendekat lagi. Bentar. Kalian ngelihat itu kayak sebuah papan batu yang dijatohin untuk nyebrangin dari sisi satu ke sisi lainnya. Dan papan batunya itu panjang banget. Gak ada pegangan di kanan. Apa? Apakah kelihatan sampai ke ujung jembatannya? Apakah kelihatan sampai ke ujung jembatannya? Kurang lebih ya, iya. Kelihatannya aman nggak? Kelihatannya aman atau enggak? Roll survivor, Val. Gue nggak nyobain ya, cuma ngeliat dulu ya. Gak apa-apa ya. Tapi secara insting survivalnya itu kelihatannya aman atau enggak? Coba roll. Oke. Kamu coba emut jarimu dan kamu coba ngerasain anginnya.
Anginnya cukup kencang juga ya di daerah sini. Itu nggak ada pegangan, kayak kita bakal jatuh nggak sih? Anginnya kenceng masalahnya. Kalau mau jalan berarti kita mesti pegangan satu sama lain. Satu jatuh-jatuh semua. Atau kita ikat pakai tali gitu ke diri kita masing-masing, saling ngikat. Iya. Ya kalau satu jatuh ketarik semua. Asal Tristan nggak jatuh. Iya, ikat ke Tristan gimana? Ke Bang Tristan. Ikat ke Tristan. Iya. Boleh cobain. Kita berberapa sih? By the way, Berli. kalian udah nambahin current HP-nya nggak? Kan kalian nambahin max HP itu. Kalian nambahin current HP-nya juga nggak? Karena enggak. Belum. Udah, current-nya Michi juga. udah. Iya. Oke, soalnya aku Dah. Oke, baru ditambah. Nah, itulah jembatan yang kalian lihat. Oh, Hmm. oke. Dan apa yang mau kalian lakukan jadinya? Kalian mengikatin diri kalian ke Tristan. Tuh. Ada efek angin-angin dari kiri ke kanan ya ceritanya ya. Oh iya, kelihatan kan efeknya? Lihat. Ya kelihatan. Ya udah. Nih berarti jalannya ke arah mana nih? Ke depan atau kemana? Ya, jalannya ke atas. Ya, iya. Gue mau ngira-ngira berat kita berempat sama Tristan beratan mana sih? Berat kamu sama Tristan berempat, beratan mana? 3 kalian sama dengan Tristan. Oh. Tapi karena hitungannya adalah 1 cowok dan 3 cewek ya. Hurricane. Michi masih cowok, yes. Oh ya, Hurricane gembul ya. Hurricane double berat. Hurricane dianggap berat cowok lah gitu. Michi sama Val dianggap berat cewek. 2 cewek, 2 cowok berarti seimbang gitu. Berat kamu sama beratnya si Tristan sama. Kalau kalian bertiga yang lewat jembatan gimana? Aku sama Bang Tristan teleport mungkin? Jangan, justru kan Bang Tristan nggak bisa nahan. Oh iya sih. Masa Bang Tristan dibawa? takut runtuh nggak gitu kalau bawa Tristan berat. Kalau harusnya. Val bisa teleport ke sana memang? Pakai ada skill dimension door. Oh, iya. Oh, kalau enggak, gue sama Bang Tristan tunggu di sini. Kalian jalan duluan. Kalian ikat tali gitu. Ikat tali ke Tristan atau ke... Zero passive perception-mu berapa Zero? 19 bukan harusnya? Harusnya 20, tapi ini nggak tahu efeknya nggak ngaruh jadinya. Yang dari observant nggak ketambah. Oh, I see. Oke, harusnya berapa? 20 ya? Iya. Oke. Jadi kamu ketika kalian masih ngebahas itu, kamu ngelihat beberapa ada pergerakan. Nun jauh di sana ada empat
ekor atau 4 buah monster ya yang berusaha mendekati kamu dari jarak yang lumayan jauh. Guys, kayaknya ada monster deh di seberang sana. Di seberang atau di ujung kiri sini? Enggak, di ujung kiri, betul, di ujung kiri sebelah situ. Iya. Kayaknya ada monster. Mungkin kita harus cepet deh. Kalian mau Oke. kita bisa berjalan bersama-sama, kata Tristan. Aku akan jaga di belakang. Well. Oke. Ngiket tali ini, gue ada tali kan? Oke. Kalian jarak terjauhnya dari Tristan berapa yang mau kalian anggap? Yang mau kalian bisa bawa? Tali kalian berapa? 50 feet kan? 50 feet. Ada berapa? Gue ada 1 kayaknya. Atau 2. Zero juga 1. Hurricane juga 1. Kalau Michi gitu, punya tali juga. kamu mau jarakin 50 feet atau seberapa paling pendeknya? Kalau Zero 30 feet deh maksimum. Oke. Semuanya ikut? Boleh. Oke. Iya, Michi juga ikut. Ya. Kalian ngikutin ke Tristan gitu kan? Udah kayak sarang laba-laba gitu. Jadi Tristan udah ada talinya di badannya gitu. Ke kiri, ke kanan. Kayak Tristan yang ditangkap. Dibandingkan Tristan yang jagain. Ini kita mau ke Tristan semua atau kayak kereta-keretaan? Satu gitu kan? Kereta. Jadi semua ke Tristan atau siapa ke siapa? Kereta-kereta. Nyambung. Atau mau bareng? Kalau kereta-keretaan formasinya gimana? Siapa yang di depan? Tristan udah pasti di tengah kan? Kenapa Tristannya nggak di depan? Terus Michi sama Mbak Val di tengah, Hurricane sama Zero di belakang. Jadi yang berat-berat di depan sama di belakang gitu. Jadi supaya seimbang, jadi nggak bakalan jatuh gitu. Soalnya kalau yang ringan-ringan di depan atau di belakang, ketiup angin bus gitu kan, ke bawah. Setuju? Semua pada setuju? Oke, boleh. Oke. Kalian berusaha untuk melewati step pertama. Oke. Oke. Karena Tristan udah mulai duluan, Ini, oh ya, baru mau ngomong. Kan harusnya vertikal ya. ya. Nah, Zero kamu di belakang. Kamu roll perception dong. Oke, 19. Kamu ingat nggak ada monster yang waktu itu pernah ngelempar tombak ke kamu ketika di dalam gua? Iya. Monster yang di balik pintu rahasia. Iya. Ada 4 buah monster kayak gitu. Jadi dia humanoid. Mereka bawa tombak gitu. Kayak javelin gitu, mereka bawa javelin gitu. Dan mereka lari menuju ke tempatmu. Guys, cepetan ini mereka, kalau nggak salah ingat monster ini mereka punya tombak gitu bisa ngelempar. Oke. Mulai maju. Oke, mulai maju. Ya, Tristan akan coba jalan, ya karena dia jaraknya cuma 20 feet, jadi dia cuma jalan 20 feet ke depan. Oke. 2, 4. Oke. Kamu udah mulai ngerasain yang namanya anginnya. Anginnya udah berhembus, siapa namanya, Val, Michi, rambutnya udah ke kanan semua rambutnya.
Anginnya sudah Aduh, kelihatan sosok Eke. udah Sosok Eke. udah lumayan cukup kencang. Jadi aku minta kalian roll strength check karena kalian diikat. Jadi dengan advantages semuanya. Aduh, seram. Aduh, sama lagi. Ada naturawan siapa tuh? Hurricane. Gila nih Pak juga. Enggak, tapi kan advantages beda. Oh iya juga Hurricane untung. Tapi 10. Tapi 10 8 10. Iya. Michi 18. Michi 18, betul. Di mana yang lainnya Michi lagi benerin rambut, yang lainnya sedikit oleng. Tuh. Geser kamu. Ke sebelah. Tapi masih ketahan dong sama Michi sama Tristan. Masih cuman geser sedikit aja. Anginnya masih belum kencang, tapi kamu udah ngerasain bahwa kamu langsung kayak kamu nggak siap terhadap apa yang terjadi dan geser. Setelah Michi di depan Michi Mbak Val-nya geser, Michi pegang tangannya Val gitu. Jadi biar gak terlalu geser gitu. Oke. Terus round kedua si Tristan maju lagi 20 feet lagi. Ini sempat balik lagi ke tengah apa? Cuman geser gitu doang. Kalau kalian nanti roll yang berikutnya bagus, kalian bisa balik ke tengah. Kalau geser terus. ini dengan catatan Michi pegangan tangannya Mbak Val ya. Makin tengah, DC-nya akan semakin gede. Jadi karena kalian nggak tahu DC yang pertama berapa, jadi sekarang roll juga strength check dengan advantages. Wah, natural 20. Wah, kita percaya Hurricane. Ini kenapa gantian saudara-saudara? Aduh. Ketika kalian sudah sampai ke tengah, angin makin kencang gitu kan. Zero udah mulai menjaga diri dan natural 20 dan dia balik ke posisi. Hurricane juga balik ke posisi. Mbak Val 16 sukses, balik ke posisi juga. Michi sayang sekali kamu di bawah standar, bahkan yang lainnya pun ketika advantages 10 gitu kan, minimal 8 lah, kamu 5. Ini gue masih Jadi- pegang tangan sama Michi loh ya. Kan tadi dia megang Iya. gue. Oke, ya. Ya jadi Michi nggak kedorong lebih jauh, Michi cuman kegeser sedikit aja. Oke. Di saat yang bersamaan, Ini kita mau ngatur koreografi ngedance apa gimana? di saat yang bersamaan Zero melihat empat orang sudah mendekat. Guys, cepetan guys. Ada di mana? Di belakang. Ada di belakang. Anginnya ke kanan, bukan ke depan. Terus mereka ngomong bahasa demon. Si Zero Michi bisa nggak- denger gak? Michi bisa denger roll gak? Kan Michi perception. bisa paham bahasa di mana? Tapi Ya, tapi roll perception. itu. Anginnya kencang banget. Roll perception, Michi. Nggak ribut ya anginnya. 15.
kamu cuman karena anginnya memekakkan, hampir memekakkan telingamu kan, gitu. Kamu cuma dengar kayak jangan ke sana, berbahaya. Gitu. Terus mereka semua berhenti di tempat dan mereka mempersiapkan javelinnya dan mulai lemparin kamu dengan javelin. Shoo, 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 shoo. Ini gue boleh pegangan tangan ke Tristan? Untuk apa? Jadi tangan kiri gue ke Tristan, tangan kanan gue megangin Michi. Boleh. Tapi karena ini adalah kalian di attack, jadi masing-masing roll menghindar dulu. Evasion, athletics atau acrobatics. Tapi ini ada angin, ketiup nggak tuh tombaknya? Mereka akan nge-roll dengan disadvantage. Ya. Kita ngerollnya dengan normal disadvantage atau apa? Atau advantage? Kalian nge-rollnya flat aja. Jadi aku ambil yang pertama. Bentar. Yang pertama siapa? Zero 25. Oke, disadvantage-nya dia 20, berarti miss. Ya. Iya, gila. Nah. Yang kedua Hurricane 11. Yang kedua Michi 15. Disadvantage-nya dia 14. Gak kena juga. Nyaris tipis banget. Michi ketika kegeser gitu, tiba-tiba di samping kanannya dia ada tombak gitu, jadi kayak dia juga jadi lepas gitu kayak. Oke. Berikan 11 rollnya. Itu sebentar. Itu bisa Michi ambil gak buat dijadiin kayak tongkat buat jalan gitu? Kamu mesti coba, karena dia nancep kan, kamu mesti coba berusaha untuk ngelepasin lagi. Roll strength check cuma nanti. Miss ke Hurricane dan Val 21. Miss, semuanya aman. Yang kedua, berkat angin ya. Kalian maju lagi karena di sini anginnya cukup kencang. Si Tristan tidak bisa maju terlalu jauh. Jadi meskipun diserang, Tristan cuma bilang, kalian bertahanlah. Tuh. Kita udah sampai di tengah-tengah. Dan dia maju 4 kotak lagi. 1. Kalian persis di tengah-tengah dan anginnya sangat kencang. Roll strength check. Michi tadi mau ngambil javelinnya nggak? Nggak deh, sayang strength check-nya. Ya udah. Sekarang roll strength check buat menyeimbangkan kalian. Hai. 20, sukses. Wih, natural 20 lagi, 23, sukses. 16, gagal. Jadi 16 gagal.
Kalian persis di tengah, jadi DC-nya lebih tinggi dari yang tadi. Yang pertama 13, yang kedua 15, dan yang ketiga 18. Yang di atas 18 sukses semua. Val sama Michi pegangan, ya kan? Dan kalian kedua-duanya mundur ke samping. Aduh. Tahan talinya. Itu gue masih pegangan Tristan, lepas jadi. Masih. Untuk sekarang kamu gara-gara kamu pegangan Tristan, kamu masih cuman kamu ke samping gitu. Oke. Ini Michi masih keikat sama aku kan ya berarti? Semuanya masih keikat. Oh, oke. Tuh. Tapi kalau Michi jatuh, ya semuanya geser. Michi, pegangan! Ini udah pegangan Bapak. Aduh, rambutku terbang-terbang pula. Aduh. Hurricane tarik talinya Michi mendekat ke aku, bisa nggak ya? Nanti. Tuh. Oh, oke. Bisa aja, cuma nanti. Oke. Kalau kamu mau ngelakuin narik talinya Michi ke kamu roll strength check karena sekarang kalian lagi diserang. Tuh. Oh, Berarti kamu menghindar dengan disadvantage. Oh, nanti aja kalau begitu. Oke. Jadi kalian lagi diserang, roll lagi, athletics atau acrobatics. Natural 26. 5. Aduh. Aduh, 14. Aduh. Musuhnya juga disadvantage karena itu kebanyakan ada di pinggir, jadi mungkin javelinnya bakal agak melenceng juga. Pertama adalah Hurricane Natural 20 ya. Aku nggak usah ngeroll lah ya, udah pasti kamu sukses. Kecuali aku Natural 20 juga. Natural 20. Arah Hurricane menghindar dengan gesit. Ya. Kedua Val. Hurricane bisa nangkap nggak tuh javelinnya? Bisa. Hurricane, kamu menangkap javelinnya? Kamu punya deflect missile kan? Boleh? Bisa? Setauku ada deh. Iya ada. Iya. 1d10. Sebentar. Itu kan damage-nya cuma 10. Roll 1d10. Ya? Kan when you hit, Oh, ini nggak ke-hit. Nggak ke-hit. Kamu apa namanya? Kamu roll 1d10. Itu di description-nya klik 1d10-nya. Tidak keluar. Jadi aku manual saja ya. Oke, 1 plus dexterity modifier-mu 4. Berarti 5 plus mau levelnya 10, berarti 15. Karena damage-nya cuma 10, jadi si siapa namanya? Javelinnya kamu tangkap di depan muka. Kamu dapat Dan satu aku dapat javelin. Oke. di item. Ya, kamu
kamu dapat 1 ifrit. Hurricane teriak, terima kasih. Ya. Val tadi berapa ya? Lupa. Val atletiknya 6. Aku ngeroll disadvantage-nya 9. Jadi Val, kamu kena berapa ini? 8 damage. Dan aku minta kamu roll strength check lagi. Oke, bentar. Oke, untuk sekarang kamu sukses mempertahankan kekuatan tanganmu untuk megangin Tristan dan megangin Michi. Tapi teriak juga. Boleh, bebas teriak. Boleh nge-cast sesuatu gitu gak sih? Mau nge-cast berarti kamu nggak pegangan tangan. Aduh, nggak bisa ya, udah gak jadi. Lagi megang dua-duanya lagi. Ya nggak apa-apa. Jangan takut. Takut terbang. Karena nge-cast butuh gerakan tangan kan. Jadi kamu butuh menggerakkan tanganmu, jadi kamu mesti lepas. Enggak. Tidak dilakukan. Dia akan, yang ketiga akan ngelempar Michi, akan nge-attack Michi. 13 hit Michi kena 8 damage. Dan biar apa aja yang kurangin? Atau Michi udah kurangin sendiri? Kurangin pada DM aja. Dan Michi roll strength check lagi. Wow. Buset. Michi kena tombaknya. Seperti ini. Dia nggak teriak, dia nggak apa-apa. Dia mematahkan javelinnya. Terus dibuang ke jurang. Michi. Gak ada sedikit pun raut muka kesakitan dalam muka Michi. Entah nanti ya, aku nggak tahu. Tapi sekarang nggak. Karena lagi berasa angin-angin, jadi nggak berasa perih-perih. Kan kalau orang kena luka ditiup kan nggak berasa perihnya. Natural 20 ya strength check-nya kamu ngeliatnya gitu. Jadi Michi kayak gentleman banget gitu. Apaan sih ini? Yang terakhir sih Zero. Sepuluh. Selamat. Oh, berapa? 14. Oke. Safe. Oke. Oke, perjalanan berikutnya si Tristan ya. Kita lanjut atau kita stay di sini? Lanjutlah. Oke. Semuanya pegangan ya. Jadi dia maju lagi. 1. Dan ketika dia nginjek situ, batu-batu yang retak itu mulai karena dia berat ya. Dia kurang 1 lagi nih. 4. Semuanya roll strength check lagi. Itu udah diam lagi di situ. Aduh, Tristan. Oh my god. Oh my god. Boleh nggak sih? Boleh, kan ini kan 20. Ngerol lagi atau pakai yang advantage? Satu dia 20 aja. Oh, Kamu kan ngeganti 1 dia 20-nya doang kan?
Aduh, gak beda jauh dah. Mau pakai lagi nggak? Dipakai lah, las. Ada satu lagi sih. Tristan pun gagal. Gue nggak pernah ngeroll Tristan dari tadi, tapi pas gue ngeroll Tristan pun gagal. Nggak jadi ketemu Alex. Kita turun ke bawah. 18 tambah berapa? Cekmu berapa cekmu? Satu. Min 1 ya? Berarti Iya. 17. Oke. Karena ini udah mau dekat, jadi DC-nya berkurang dari 18 ke 15. Jadi yang ya semua tadi sebenarnya Val nggak perlu harus pakai sih gitu, tapi nggak ada masalah. Takut cuy. Jadi takut ya. Val sukses. Tetap Uri Michi kan nggak sukses. selamat sih. Tetap Michi nggak selamat. Ya. Tristan juga tidak selamat. Jadi Tristan geser. So karena Tristan geser dan Val megang Tristan. Geser juga. Enggak, karena kamu sukses kamu nggak geser, tapi Michi geser. Jadi Tristan sama Michi geser. Tapi masih kepegang kan sama gue? Kamu sukses mempertahankan dirimu, kamu megang, cuman si Michi ke bawah angin. Ketika kamu Tapi megang, kamu pada saat megang, pada saat kamu ngerasain anginnya itu, kamu ngelihat Tristan kan, tanganmu geser nih, ya kan? Iya. Tristan geser, terus kamu baru nggak gitu, Tristan, gitu. Dan tanganmu satu lagi, Lepas. Michi sekarang Michi, aku minta kamu roll akrobatik. Oh, Michi. Val sama Hurricane langsung megangin talinya dan kakimu cuma separuh berada di pinggir lembahnya gitu. Kamu megangin talimu dengan dua tangan. Oke. Kamu berhasil, istilahnya kamu berhasil ditarik balik sama teman-teman yang lain. Oke. Alhasil karena sudah terlalu jauh, mereka kayaknya nggak bakal ngelempar lagi karena kayak hampir impossible mereka untuk melawan balik. Ini Michi bisa kayak nge-cast kayak apa sih? Firebolt atau Burning Hands ke arah kanan nggak, biar Michi kedorong dikit gitu ke kiri. Oh, model Iron Man gitu ya? Iya, betul. Gak bisa. Oh, nggak bisa. Bisa kayak gitu ya. Semua berdasarkan roll. Gagal terus ya sudah. Dan ini last roll terakhir. Kalian nyampe atau enggak? Silakan roll terakhir. Serang cek. Aduh. Kiamat, udah kiamat. Dua-duanya lagi. Tristan belum. Ini save. Ya. Oke, Tristannya save, tapi berdua enggak. Jadi ketika Tristannya kita sudah mau sampai, ayo lagi, gitu.
Tiba-tiba dua orang geser ke sebelah kanan. Kembali lagi, Michi, roll akrobatik. Bye-bye, Michi. Tapi ini kan pakai tali. Pakai tali kan berarti sebenarnya gantung dong, bukannya jatuh dong. Betul, tapi kamu sekarang lagi meluncur ke bawah sepanjang Mending 30 Michi feet. daripada satu. Jadi ceritanya mesti kegantung gitu nih. Iya, kegantung gitu. Si siapa? Hurricane sama Val roll strength check dengan disadvantage. Aduh. Oke. Hai. Zero karena dekat sama Hurricane bisa pegangin nggak Hurricane. Tadi dia natural 20 juga. Anjir. Anjir, itu natural one. Laki terakhir, ayo laki terakhir. Itu jinxnya si ini dan si Felt. Jinx apa? Untung nggak natural tuan, gak kena dong. Natural 20 dia ambil zero. 14 ya. 14. Si Hurricane dibantu nama Zero juga berarti kan advantage-nya dia, tapi dia gagal gitu. Jadi Val tetap, Hurricane geser, dan Michi berarti anggap aja dia lebih jauh lagi. Karena talinya memanjang kan jadinya kan gitu. Jadi Michi lebih jauh lagi. Michi udah kayak Attack on Titan gitu. Talinya di kanan sama di kiri gitu gantung. Michi kayak terbang, kan kena angin juga kan, jadi nggak di bawah-bawah banget gitu, jadi agak terbang. Mengayun-ngayun. Terus Tristan bingung. Bagaimana ini? Tuh. Maju, Kalian Bang Tris. Oke. Michi udah melayang. Bang Tristan maju. Ya, karena di sini ada batu nih gede, ini kan ada batu gede nih di sini. Dia udah kehalangan dari angin. Tapi ini tali. Nah, sekarang pertanyaannya, kamu ikut maju nggak? Kamu Hah? Kamu ikut maju sama Tristan terus stay? Michi ikutan tarik sedikit lah. Bu, tapi biar ketarik gitu loh. Tarik ke sana. Tertarik mendekat ke tujuan kan? Boleh? Iya. Oke. Aku Michi minta juga masih berusaha untuk menarik diri ke kiri gitu. Oke. Val, Hurricane, Michi roll strength check disadvantage. Karena kalian narik sambil jalan. Kalau Hurricane dibantuin sama Zero berarti flat. Dibantuin deh. Oke, gila. Itu sial. Aduh, apa yang terjadi di grup ini kawan-kawan? Bang Tristan, Michi. tarik kali. Oke. Coba Bang Tristan berhasil nggak menarik Val? Dua-dua. Oke. Itu normalnya dia. Jadi
karena dia ketarik dan dia ngelihat si itu ketarik, jadi kamu sempat maju. Si Val kalian sempat maju. Nah, pada saat kalian sudah sampai situ, Hurricane mengeluarkan semua tenaga gulanya untuk menarik Michi. Tapi Val tidak kuat menarik Michi dan dia maju sedikit. Ngegeser? Yap. Aku minta kamu roll akrobatik. Apa kamu jatuh atau enggak? Akrobatik atau atletik? Akrobatik ya? Akrobatik karena ini butuh keseimbangan. Oke. 1. Antara hidup dan mati itu sebelahnya. Ketika Michi ditarik mendekat, Val ikutan terjun ke bawah. Ini tapi kamu nggak terlalu jauh karena kamu ditopang oleh si siapa namanya Tristan. ini gue sama Michi tuh sebelahan nggak? Bisa megang Michi nggak? Kamu barusan jatuh terus habis itu kamu kayak ditahan sama Tristan kan? Kamu belum tentu bisa sebelahan sama Michi. Karena Michi bergantung sama Hurricane, kamu bergantung sama Tristan. Oke. Dan di antara kamu sama Michi itu ada tali 30 feet yang melengkung gitu, jadi 15 feet ke bawah terus 15 feet lagi naik. Oke. Kalian bergelayutan gitu, digantung sama si Hurricane sama bergantung sama si Tristan. Tapi Michi tadi udah roll strength check juga. Itu cukup apa tidak untuk menarik diri sendiri ke depan? Cukup tadi, makanya dari bantuanmu plus dengan natural 20-nya si siapa namanya Hurricane, itu kamu dari jarak yang tadi di bawah kamu naik ke atas. Tuh. Tapi karena kamu belum sampai ujung, jadi kamu belum bisa naik. Tidak pernah kupikir bisa nonton sirkus sambil berpetualang. Ini Michi terbang loh ya, jadi nggak jatuh, terbang. Iya, kamu terbang ya. Anginnya kan kenceng kan soalnya. Oke, sekarang tinggal Zero sama Hurricane. Kalian masih punya tali, tapi talinya nggak berhubungan kuat. Ya kan? Jadi karena kalian juga menahan seseorang, sebelum kalian sampai ke sana minta roll strength check flat aja deh sekali lagi. Jelek semua. Aduh, Capek jalannya. capek jalannya. Oke. Maval ditarik sama si siapa namanya Tristan. Kalian berdua ketika berjalan kena angin ternyata Michi ternyata lebih berat daripada yang kalian sangka gitu. Dan kalian cukup bergeser dari posisi utama ke agak pinggiran sedikit. Jadi nggak membahayakan kalian. Ya, dengan bantuan Tristan dan anginnya udah kayak gitu kenceng, kalian ngangkat Val sama Michi. Balik ke daratan. Kalian terus bersembunyi di balik batu. Akhirnya.
Dan akhirnya nggak ada korban. Iya. Gila. Hurricane bantuin Michi nyisir rambut. Pakai Zero apa? mulai Pakai melepas. cakar. Iya, pakai cakar. Kamu basahin dulu, kamu jilatin. Terus kamu sisirin. Oke, Zero ngelepasin dan Zero, kamu coba roll perception. Dua, oke. Zero, kamu ngeliat dari kejauhan kayaknya udah mulai banyak pasukan yang datang dan mereka kayak marah gitu. Tapi karena mereka juga takut menyeberang, jadi mereka stay di situ aja. Sambil salah satu ada yang bodoh gitu kan, coba ngelemparin javelinnya ke bawah angin, hilang jatuh ke jurang. Terus dipukul gitu sama yang lain kayak teman buang-buang senjata. Ini kita bisa lihat ke seberang nggak atau jauh banget? Kamu bisa ngelihat sedikit lah, kayak kecil-kecil banget gitu. Oh, oke. Zero bilang ke yang lain, itu monster yang tadi udah banyak banget di seberang, kita mending cepat pergi deh. Kayaknya Gak masalah, Babang Jiro. Michi tadi sempat dengar mereka juga nggak berani lewat. Tenang aja, biarin aja, udah santai aja dulu. Oke. Oke. Dan kalian melanjutkan perjalanan dipimpin oleh Val yang menunjukkan jalannya terus menuju cahaya yang ada di langit. Oke. Habis itu berarti kamu bintang 7 secara narasi kalian sampai bintang 7 Zero dan kawan-kawan secara narasi kalian sampai di sini di ujung dari ya kira-kira di sebelah di ujung kanannya dari logonya itu saya di situ. Sekarang kita resolve bagiannya Juminten, Sigurd dan Nyx. Juminten, kamu teleport ke hutan di mana di situ tidak ada gua, tempat teman-temanmu berada. Terus kamu habis mengirimkan sending, kalian tahu akan ketemu di cahaya yang ada di langit. Dalam sekarang kalian sadar adalah ini mungkin udah pagi kali ya, tapi karena memang di dalam dunia ini itu selalu gelap karena kalian ada di bawah tanah gitu kan. Jadi satu-satunya petunjuk yang ada adalah cahaya yang ada di langit itu tadi. Cahaya jiwa-jiwa yang ada di langit. Gimana caranya kalian menuju ke sana? Halo. By the way, ya silakan sih. Iya. By the way, di sini kalian bersama dengan satu orang lagi namanya Miss Larin. Jadi Miss Larin sudah ketemu. Untuk Nyx sama Sigurd yang kemarin gak ikut. Kita udah ngabarin Miss Arya belum kalau kita nemuin si Miss Larin? Belum. Tapi sendingnya sudah tinggal satu kok nggak salah. Mungkin disimpan untuk darurat. Simpan buat darurat aja deh.
Oke. So satu-satunya cara itu ke arah cahaya itu. Ya, ayo mari lah kita jalan. Waduh, sehari. Jadi kemarin berjalan. Ya. By the way, sebelum jalan, gue cash Goodberry, gue kasih ke semuanya buat jadi sarapan. Wih, thank you. Oke. Makasih Mas Nix. Juminton setelah sholat subuh dia makan goodberry-nya Nix. Di hutan. Oke. Ya sholat subuh tayamum lah. Ya. Oke. Ini kita udah long rest belum ya? Kemarin pas aku nggak masuk. Anggapannya udah, jadi kamu klik long rest aja. Oke. Nix juga harusnya udah long rest sebelum klik long rest. Jadi ya Jumita udah pernah long rest, jadi dia jangan ngeklik lagi karena dia udah kamu udah pakai apa kemarin ya? Pakai teleportnya ya sekali. Teleportnya udah dipakai sekali. Itu sebelum long rest atau sudah long rest? Sesudah. Karena jamnya dia jaga. Oke. Oke ya, let's go sih. Kalau sudah. Oke, mari kita jalan. Mari Oke, jalan. yang rencananya apa? Langsung menuju ke sana, straight forward atau kalian mau ngapain? Kayaknya lebih cepat recruit lebih baik nggak sih? Forward deh. Soalnya kita nggak ada rencana apa-apa lagi. Iya. Kalau kita harus nyari guanya dulu kan, bukannya kita bakal ketemuan di cahaya juga. Oke. Berarti kamu straight forward ya? Iya. Ngebut, stealthy. Butuh buru-buru nggak nih? Kayaknya lebih cepat lebih baik sih. Setuju, lebih cepat lebih baik. Oke, tapi Miss Larin jadi digendong kah? Kondisinya Miss Larin gimana sih? Bisa, cuman mungkin aku tidak secepat kalian gitu. Stamina aku kurang banyak. Kalau secara D&D sama normal people 30 feet gitu. Cuman ya kalau kalian nge-push lari terus ya dia mungkin akan exhaustion lebih cepat daripada kamu gitu. Metanya begitu. Oh, oke. Jadi kamu lari menuju kepada cahayanya. Oke. Pada saat kalian lari menuju cahaya, kalian langsung ketemu namanya pinggiran. Kalian mau turun atau kalian mau menyusuri pinggiran tebing ini sampai ke cahaya tersebut? Lokasi cahayanya ke bawah. Masih bisa teleport nggak? Teleportnya habis Duh. Kamu ngelihat di situ posisimu emang nggak gitu tinggi, jadi kamu ada kayak jalan turun ke bawah, gitu. Tapi artinya kamu nanti harus cari jalan naik ke atas, gitu. Oh, nyebrang ya? Karena nyebrang. Either way nyebrang lewat bawah atau lewat atas kan? Iya. Secara meta kamu nggak tahu di atas ada monsternya itu yang jagain. Itu ke atas lagi tuh berapa feet itu dari tempat kita sekarang? Ke atas lagi. Kalau kamu ngeliat turun ke bawah itu kamu udah turun sekitar 60 feetan. Jadi nggak tahu apakah nanti akan turun ke bawah lagi, turun ke bawah lagi, turun ke bawah lagi. Cuman kalau kamu ngeliat cahayanya di seberang itu masih dia lebih tinggi dataran daripada kamu lagi. Jadi setelah nyebrang mungkin kamu harus naik lagi. Gitu. Naiknya lebih tinggi ya? Naiknya lebih tinggi ya. Wah, maka manjat iki.
pasti manjat. Kalau kita bawa Miss Larin agak merepotkan sih. Agak bahaya sih. Kalau lewat bawah. Juminten nanya sama Miss Larin, punten, saya bukannya bermaksud tidak sopan. Miss Larin berapa kilo ya? Sini Mbak Juminten, aku kasih tahu. Tapi jangan kasih tahu para cowok-cowok itu ya. Ya Mbak, tenang, aman sama saya. Saya cuman 46. Baik Mbak, tenang saja. Enteng kok itu. Dengan PP 21 gue bisa denger nggak? Sama baru mau nanya. Kalian iseng juga. Apa yang harus gua roll? Stealth. Enggak, 7. Oh, 7. Jadi ya kamu dengerlah dengan PP 21 lah gitu. Sini cuma ngangguk-ngangguk doang. Jangan kasih tahu ya Mbak Vale, aku malu. Jadi kita mau lewat atas apa mau nyebrang ini? Enaknya mau buat bawah? Pertama, mending kita telusurin aja di pinggiran. Kalau nggak ada yang bisa nyebrang, ya mau nggak mau kita lewat bawah. Oke, boleh. Oke. Karena kamu nelusurin pinggiran untuk nyebrang, either Nix, terserah kalian bertiga lah gitu. Roll survival atau perception untuk cari cara buat nyebrang. Seperti biasa silakan Pak Nix. Perception. Hai. Bus, natural 20. Gue Juminten melihat ketika kamu menyusuri tebing dari jarak segitu ya, kamu belum ketemu jembatan yang tadi tim sebelumnya itu nyebrang, tapi kamu ngelihat di bawah itu ada kayak jembatan air gitu. Jadi di bawahnya ada sungai kecil, terus ada jembatannya, dan itu untuk nyebrang ke sebelah. Posisinya kira-kira di situ. Yang lihat Bojum ya. Karena dia posisinya di atas, jadi dia punya hack advantages gitu untuk lihat, oh kayaknya itu di jembatan itu. Teman-teman, iku ono jembatan di situ Jadi mau lewat bawah aja kah? Ada tempat naik kan, tapi kalau kita aja di bawah. Itu yang aku agak ngeri sih, karena kayaknya lebih tinggi ya cahayanya daripada tempat kita sekarang. Aduh. Bebas, kalian mau ngapain? Kita naik jembatan wae gimana? Tapi kalau misalnya nggak ada yang lebih aman ya udah nggak apa-apa, kita di situ aja sih. Kalau aku. Gue mau ngeliat sekitar dong, ada kehidupan nggak di sekitar sini selain kita? Dengan perceptionmu ya, ada yang lagi agak ngeheng browserku. Ada di sebelah utara tempat kamu itu, dari tempat kamu berada, ada di sebelah utara itu. Ada beberapa makhluk yang sekarang berusaha masuk ke hutan. Dari kan kalian kan kayak kalau kalian lihat kan kalian agak keluar dari hutan kan, terus ada tebing ke bawah. Nah, ada beberapa makhluk yang masuk ke hutan. Ada beberapa, kamu yang Nix ngeliat ada beberapa makhluk yang kayak 2 atau 3 itu masuk ke dalam hutan, tapi mereka nggak ngeh tentang kehadiran kamu.
guys, ada beberapa makhluk yang masuk ke hutan. Kayak kabur gitu. Menurut gua sih hutan kan masih ada di daerah kita berada sekarang. Kalau kita nelusurin lagi ke di sini, nelusurin lagi di pinggiran sini, kemungkinan besar kita bakal ketemu sama makhluk-makhluk itu. Berarti mending nggak tahu. Tapi gue lihat ke bawah sih nggak ada makhluk sama sekali ya. Jadi menurut gue sih lebih aman lewat bawah. Cuman gue nggak tahu cara kita naik ke atasnya gimana. Paling manjat, Mas. Ya wes lah. Saya juga monyet ini kan, Nix burung, Bojum Superwoman, udah lama. Iya, gue burung tapi gue nggak bisa terbang. Gimana cara gue manjatnya? Mungkin Harusnya kalau ada tempat Mas naik sih. upgrade lagi bisa. Ya. Kita bawa aja lah kalau gitu. Daripada kita di atas ketemu mereka. Kita masih berantem dulu. Well, berantem juga nggak masalah kali. Tenang, kita ada Bojum. Oh iya. Pede. Woi, ini laki-laki, woi. Masalahnya Bojum tuh beda spesiesnya. Kita yang laki-laki aja ngeri. So, voting mau lewat pinggiran nanti ketemu makhluk atau mau lewat bawah. Tapi kita belum tentu nemu jalan ke atasnya. Tapi ya juga sih kalau ntar naik ke susah agak ribet juga ya. Aku vote ini deh, susurin tebing aja deh. Karena ada tempatnya bilang dari atas, jadi kita nggak usah, maksudnya dari sini aja kita masih naik lagi kan kalau mau ke cahaya kan. Mendingan ketinggiannya nggak usah dirubah deh kalau aku sih gitu kok. Oke, Bojum. Ya hayu, biar cepat juga. Miss Larit mau voting juga? Saya kayaknya kurang bisa membantu ya. Jadi yang terbaik buat kalian aja. Oke, kalau gitu susurin pinggiran lagi aja. Kamu susurin pinggiran lagi? Iya. Oke. By the way, bisa stealthily kah? Roll stealth check. Semuanya? Semuanya, termasuk Miss Larin. Wadaw. Gue carry deh, semoga rollnya bagus. Amin. Oh my god. Juminten 3. Apa itu stealth? Bojum. Bojum harus selalu di depan, dia harus jadi base-nya kita. Apa itu stealth? Bahkan Miss Larin lebih baik. Oke. Harusnya kita tadi makhluk yang masuk kira-kira di area itu dan kamu menyusuri pinggiran. Mereka akan roll perception. Iya. Mini. Nggak ada yang. Sigurd nggak kelihatan. Ya. Nix cukup menghilang. Miss Larin kebetulan di belakangnya Bojum gitu ya. Jadi karena Bojum jalannya petantang-petenteng gitu. Ada rerumputan, ada semak-semak, dipukulin gitu, minggir, ngalingin jalan. Mereka kayaknya enggak. Pada saat kamu menyusuri sebelah situ. Tuh.
Dan dengan ya, Nix dengan PP21 kamu udah langsung dari dalam hutan udah mulai ada kelihatan apa namanya? Kelihatan pohon-pohon yang goyang-goyang gitu mendekat ke arah kamu. Guys, ready for impact. Hah? Kenapa? Ready for impact. Ada yang dekat. Oh, oke. Gue ready action. Ready action juga. Ready action Oke. juga. Kalau Oke. keluar di sharpshooter. Oke. Kalau begitu kita setup petanya dulu. Oke. Aku nggak yakin kalian bakal nge-battle, jadi ya udah aku setup petanya dulu sekitar ya semenit 2 menit lah. Karena habis itu Oke. aku ntar kabarin lagi. Nah, oke.